Oke, seperti biasa kita akan baca pergerakan saham bareng-bareng. Sebelumnya disclaimer dulu, untuk keputusan ada di tangan masing-masing karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian. Untuk yang pertama kita akan cek dulu indeks IHSG ya. Untuk hari ini IHSG turun 0,2% ke level 7.112. Kalau secara teknikal untuk indeks IHSG supportnya di area sini, di area 7.048 ya, 7.048, 7.047 area situlah untuk support IHSG terdekat, dan resistennya ada di area 7.172 ya, dan area 7.047 sampai 7.172 ini area konsolidasi IHSG, kemungkinan akan konsolidasi dulu di area sini ya selama asingnya terus keluar perlahan, kemungkinan untuk IHSG akan berada di area sini ya. Kalau kita lihat transaksi untuk IHSG hari ini tanggal 27 September, untuk asingnya masih net sell ya. Jadi untuk hari ini asingnya paling banyak keluar dari saham Bank BCA, Bank BRI, Telkom, ASI, KLBF ya. Ini Goto juga asingnya keluar ini. Paling banyak di Bank BCA, asingnya net sell 295,3 M, di Bank BRI 210,4 M, dan di Telkom 127 M ya. Ini untuk nominalnya bisa kita lihat bareng-bareng. Dan untuk hari ini asingnya paling banyak masuk di saham Pegas, Bank Mandiri, BB, Medco, ADMR ya. Paling banyak di Pegas 50,4 M. Tapi secara keseluruhan untuk hari ini ya SG didistribusi oleh asing-asingnya net sell. Kalau kita cek besok gimana ya, kemungkinan untuk besok masih konsolidasi di area sini ya, apalagi kalau asingnya masih terus jualan. Perhatikan level ini, kalau IHSG berhasil breakout di atas 7.175, ada kemungkinan untuk IHSG naik lebih tinggi lagi ya. Oke, itu untuk IHSG. Selanjutnya kita cek saham Bank BRI, dan untuk BBRI hari ini, untuk Bank BRI hari ini naik ya. Tadi open ke bawah sebenarnya, yang nggak naik juga ya. Ini masih konsolidasi untuk saham Bank BRI. Jadi tadi open ke bawah di area 4.500 dan sempat turun di area support, ditarik naik lagi ya. Berarti untuk Bank BRI hari ini masih konsolidasi di area sini ya. Kalau kita lihat transaksinya untuk hari ini di saham BBRI gimana? BBRI hari ini tanggal 27 September didistribusi sama ZP, AKKZ ya. ZP net sell 113,6 M, AK-nya net sell 71 M, KZ-nya net sell 66 M. Kemudian yang nampung ada CS, CC, YU, LG. Dan hari ini didominasi oleh asing ya untuk Bank BRI. Oke, jadi untuk Bank BRI yang jadi market makernya hari ini adalah BK, YU, CS, tapi market makernya net buy semua ya. Jadi untuk Bank BRI pantesan hari ini walaupun di open gap bawah tadi ada perlawanan naik ya. Kemungkinan ya tiga broker ini yang menaikkan saham Bank BRI ya untuk hari ini, walaupun masih ditutup minus 0,22%. Jadi untuk Bank BRI kemungkinan masih akan konsolidasi dulu di area sini ya, area 4.470 sampai 4.590 di area sini. Oke, itu untuk saham Bank BRI ya. Jadi kalau mau masuk ya di area sini, area dekat support. Selanjutnya kita cek saham Bank BCA ya. Untuk Bank BCA hari ini secara teknikal turun ya, turun 1,4%, dan support terdekatnya di area sini, di area 8.250 ya. Jadi kalau mau masuk perhatikan level ini. Kalau masih bertahan di atas 8.250, kemungkinan untuk Bank BCA mantul naik ya. Kalau kita lihat transaksi hari ini untuk Bank BCA, siapa yang distribusi? Untuk hari ini tanggal 27 September di Bank BCA didistribusi oleh DX, YU, RX ya. DX paling banyak 182 M, kemudian yang nampung ada KZ, OD, GRCC. Dan yang distribusi ini asing, dan yang nampung KZAK-nya juga asing. Jadi didominasi oleh asing untuk Bank BCA ya.
hari ini masih distribusi dan yang jadi market makernya DX dan DX-nya net sell ya. Jadi untuk besok kemungkinan akan dibuka merah dulu ya, mengingat ini secara technical candlenya juga nggak ada perlawanan buat naik. Jadi kemungkinan akan turun sampai ke area sini 8.250 kemudian mantul naik ya. Skenario-nya seperti itu, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita cek saham Gotoh. Dan untuk hari ini saham Gotoh turun 1,5% ke harga 252 ya. Jadi untuk Gotoh ini candlenya kecil-kecil terus, sepi tandanya ya. Untuk valuasinya hari ini di saham Gotoh sepertinya masih sepi kalau nggak salah. Gotoh valuasinya hari ini cuman 103,5 M ya, dan aslinya net sell 25,8 M. Jadi untuk sekelas Gotoh 103 ini hitungannya kecil ya. Kira-kira siapa yang jualan? Kalau kita cek di sini untuk saham Gotoh hari ini yang jualan ada RX BKAK ya, ini asing. BKAK CS CC BK CC AKCS-nya asing net sell, jadi untuk asingnya net sell hari ini. Dan yang nampung ada YU, MG, AZ, PD ya. Di sini PD-nya masih net buy cuman kecil 2,8. Di sini ada YU, MG yang masuk ya. Jadi untuk Gotoh hari ini didistribusi cuman nggak terlalu banyak ya. Yang paling banyak cuman RX ini 26 M. Dan yang jadi market maker di saham Gotoh hari ini CC, RX, MG ya. Pokoknya net sell CCRX-nya. Jadi kemungkinan untuk besok gimana? Kalau melihat hari ini transaksinya masih sepi, kemungkinan untuk Gotoh besok kalau transaksinya sepi ya bentuk candle merah kecil seperti ini paling ya. Tapi untuk Gotoh tinggal ya sabar aja yang masih nyangkut, atau tetap disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau kemungkinan menurut saya sih besok selama masih sepi akan masih merah ya, mungkin akan konsolidasi dulu di area sini ya, di area ya antara 248 sampai 260, mungkin akan konsolidasi dulu di area situ selama Gotoh ini masih sepi. Oke, itu untuk saham Gotoh. Selanjutnya kita cek saham Jekon. Jekon hari ini turun ARB ya. Jadi untuk Jekon hari ini ARB ke level 171. Kalau secara technical support terdekatnya di area sini, di area 154 ya, 153 154 untuk support terdekat Jekon ya. Kalau kita lihat transaksi hari ini, apakah ada yang nampung di saham Jekon? Untuk Jekon hari ini tanggal 27 September didistribusi sama CC net sell 1,1 M aja udah bisa bikin ARB ya. Yang jadi market makernya YP, CC, PD, dan YP-nya ini net buy cuman kecil 275 juta ya. Jadi YP-nya ini scalperan. Untuk besok gimana, karena hari ini belum ada yang nampung cukup banyak, kemungkinan untuk Jekon masih akan dibuka merah ya. Perhatikan saya level ini 160 ya, kalau berhasil jebol 160 ada kemungkinan ke area 153 ya. Tapi kalau di area 160 itu ada yang membentengi ya, ada kemungkinan untuk Jekon mantul naik ya. Melihat coba kalau kita cek dari tanggal 15 September siapa yang melakukan akumulasi di saham Jekon ketika trennya turun ya, tanggal 15 September. Kita cek dari tanggal 15 September untuk saham Jekon belum ada yang akumulasi ya. Ini yang net buy paling banyak itu ZP cuman 2,2 M aja, ZP, TP, XI, MG ya. Kemudian yang distribusi paling banyak CC net sell 14 M, tapi belum ada yang akumulasi. Dan yang jadi market maker utamanya YP dan PD, YP, PD, CC ya. Tapi YP, PD ini scalperan di saham Jekon, nggak mengumpulkan barang ya. Jadi dari tanggal 15 September ini belum ada yang akumulasi. Oke, itu untuk saham Jekon. Jadi mending wait and see aja. Kalaupun mau masuk perhatikan level 160 atau 150 453 ya. Oke, itu untuk saham Jekon. Selanjutnya kita cek saham Rafi. Rafi kemarin setelah naik tinggi hari ini ARB
tadi sempat dinaikin lah. Jadi untuk Raffi kemarin naik sampai ke area sini ya, area resisten. Jadi mungkin bandarnya udah taking profit di atas ini, makanya turun ke level 244. Kalau kita lihat apakah ada yang nampung dan siapa yang jadi market makernya di saham Raffi untuk hari ini tanggal 27 September. Yang distribusi ada AO ya, jadi AO net sell 10,5 M ya, jadi ya ini yang bikin ARB si AO, yang nampung AKPDCC, dan yang jadi market maker utama hari ini YPCC AO ya. YPCC ini scalperan, AO nya distribusi paling besar 10,5 M. Kalau kita cek dari sini, coba dari awal konsolidasi 19 September ya, dari konsolidasi di bawah ini, yang masih pegang barang paling banyak siapa? Kalau dari tanggal 19 September ya, yang pegang barang paling banyak masih si CP AKAO ya. Jadi AO walaupun hari ini jualan 10M masih punya barang ini 1,9 kalau dari tanggal 19. Selain AO ada CP, dan CP-nya average di 253. 253 di area sini ya. 253 floating loss berarti CP-nya ya, CP-nya floating loss. Jadi sebenarnya untuk Raffi ini masih ada kemungkinan naik ya. Mungkin kalau besok pun ARB itu suatu saat ada kemungkinan dinaikin lagi sama CP ya, mengingat CP-nya ini juga masih punya cukup banyak barang di area sini 153 ya, floating loss untuk hari ini. Jadi mending wait and see aja, mungkin kalau besok ARB lusa baru bisa naik ya. Oke, itu untuk saham Raffi ya. Untuk kemungkinan besok masih turun, mengingat hari ini distribusinya AO itu belum ada yang nampung ya. Tapi mungkin lusa di ARB ketiganya ada perlawanan buat naik ya. Kemungkinan seperti itu skenario-nya untuk saham Raffi. Selanjutnya kita cek saham Dewa. Dan untuk saham Dewa hari ini naik ya, tapi tadi sempat turun, naik, dan ini naiknya pas di area resisten ya, tapi gagal breakout. Ini belum berhasil breakout secara teknikal ya. Ini kalau kita lihat secara detail untuk resisten terdekat Dewa itu di 59 ya. Jadi ya pas ini berada di 59 pas di area resisten. Tinggal lihat aja besok, kalau besok langsung dibuka hijau berarti kan melewati resisten, dan kira-kira ada yang membentengi di area 5958 itu ada kemungkinan untuk Dewa naik ya. Tapi kalau langsung dibuka merah, mending wait and see aja, karena nggak menutup kemungkinan untuk saham Dewa bisa balik tidur lagi ya. Di sini ada gap juga sebenarnya ya. Cuman kalau selama downtrend ini nggak ada yang nampung, nah siapa yang mau naikin? Kalau kita lihat transaksi hari ini untuk saham Dewa, hari ini tanggal 27 September, didistribusi sama FZ net sell 1,1 M ya, dan yang nampung CC TPKK. Belum ada yang akumulasi untuk hari ini. Kalau kita cek dari harga tertingginya dari tanggal 6 September, kira-kira siapa yang nampung dari 6 September untuk saham Dewa? Yang nampung ada CCYP ya, CCYP, CC net B 12,5 M, YP nya net B 10,6 M. Dan yang distribusi YUAZ, dan yang jadi market maker di saham Dewa ini MGYPPD ya. MGYP masih punya barang, jadi punya barang di average di 7477 ya, YP paling banyak 10,6 M. CC juga masih punya cukup barang, jadi market makernya ini dari kelima broker ya, ini yang memiliki valuasi transaksi paling banyak di saham Dewa. Ada 4 broker ini yang masih punya barang ya di average di harga 70-an. Di area sini berarti sedang floating loss. Jadi untuk saham Dewa ini ada kemungkinan suatu saat akan dinaikkan ya. Ini harganya udah di bawah ya. Jadi kalau ada yang mau masuk ya tetap disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Nah, tapi amannya kalau mau masuk ya mending nunggu breakout di atas 159 ya. Kalau besok langsung hijau ya, itu ada kemungkinan mantul naik ya. Tapi tetap disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing untuk saham Dewa ya.
Oke, selanjutnya kita cek saham Swiss. Swiss hari ini ARB, jadi setelah dibuka itu perdagangannya untuk Swiss ARB, kemarin ARB, hari ini ARB, kelas di harga 392. Apakah ada yang nampung? Kalau kita lihat transaksi Swiss untuk hari ini tanggal Swiss hari ini tanggal 27, udah ada yang nampung ini CGR net by 1M ya, dan yang jualan ada KKMIMJ. Jadi untuk market maker saham Swiss hari ini YB MCGR, YB nya net by 793,3 juta, GR nya net by 1M. Kalau kita cek dari tanggal 26 September ya, dari pas awal perdagangan Swiss ini dibuka ya, setelah disuspend yang distribusi si MG, jadi MG langsung jual barang 6,8 M, dan yang nampung ini YPGRCC. Dan untuk hari ini MG nya net sell ya, masih net sell 643 juta, enggak terlalu banyak. Jadi untuk Swiss, kalaupun besok ARB itu kemungkinan lusanya ada pemantulan naik ya, perhatikan saya level ini 318 ya, karena kemungkinan untuk saham Swiss akan mantul di arah sini kalau besok masih ARB dan nggak ada perlawanan. Seperti hari ini kan nggak ada perlawanan, jadi kalau besok ARB dan nggak ada perlawanan lagi, kemungkinan ARB selanjutnya itu harusnya ada perlawanan naik ya, mengingat untuk hari ini aja MG-nya udah nggak jualan cukup banyak yang pertama, kemudian yang kedua ada yang nampung, walaupun yang nampung itu belum terlalu banyak dan belum juga melakukan akumulasi. Oke, itu untuk saham Swiss ya, jadi masih mungkin kalau mau masuk perhatikan aja ARB ke lusa ya, berarti hari apa? Sekarang hari Selasa, mungkin hari Kamisnya akan mantul naik untuk Swiss ya, kalau besok nggak ada perlawanan. Oke, itu untuk saham Swiss. Selanjutnya kita cek saham CAR. Dan untuk saham CAR hari ini turun ya, open gap bawah, tapi ada perlawanan naik, tapi masih ditutup minus 5%. Pada di harga 94, apakah ada yang akumulasi di saham CAR untuk hari ini? Ada yang nampung enggak? CAR untuk hari ini tanggal 27 September ada yang akumulasi NI, MG, FS ya, jadi ini NI net by 9,8 dan MG-nya net by 3,4. Yang jadi market maker hari ini MG-nya net by 3,4, average di 93 ya, berarti floating loss sedikit, floating loss 1 poin, jadi ada kemungkinan besok naik ya. Tapi amannya kalau untuk CAR ini ya buat trading aja ya. Hari ini ada yang akumulasi, ada yang nampung ya, kemungkinan besok harusnya naik ya. Kalaupun turun ya harusnya ada perlawanan buat naik, mengingat hari ini ada yang melakukan akumulasi di saham CAR ya, walaupun nggak terlalu banyak, tapi market makernya net buy. Oke, jadi untuk CAR ada kemungkinan besok dibuka hijau ya. Oke, itu untuk saham CAR. Tetap disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing.